Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Dalam era new normal ini, kita akan melakukan pembelajaran secara online atau dalam istilahnya daring. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kelistrikan. Tapi sebelum itu, saya akan bahas apa itu kelistrikan. Nah, seperti yang kita ketahui, listrik adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah mobil, di mana pada sebuah mobil banyak komponen-komponen yang bekerja berdasarkan kelistrikan. Misalnya, ada kelistrikan bodi, kelistrikan mesin, kelistrikan panel instrumen, dan lain sebagainya. Namun untuk lebih memahami tentang listrik, penjelasannya ada di video ini. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai. Mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Materinya yaitu dasar-dasar kelistrikan. Yang pertama, komposisi dari benda-benda. Suatu benda bila kita bagi, kita akan mendapatkan suatu partikel yang disebut molekul, dan bila kita bagi lagi, kita akan mendapatkan beberapa atom. Jadi suatu partikel yang dibagi seperti di gambar itu substance, dibagi itu di dalamnya ada molekul, dan molekul di dalamnya ada atom. Semua atom terdiri dari inti yang dikelilingi oleh partikel-partikel tipis yang biasa disebut dengan elektron-elektron. Inti terdiri dari proton dan neutron dalam jumlah yang sama kecuali atom hidrogen yang kekurangan neutron. Proton dan elektron mempunyai suatu hal yang sama, yaitu muatan listrik, electrical charge. Proton mempunyai muatan positif dan elektron mempunyai muatan negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral ya. Dari suku kata neutron, netral itu bisa masuk ke netral. Nah, kita bisa lihat contohnya. Yang pertama itu ada pada koper. Elektronnya ada banyak, sedangkan proton cuma satu, dan yang mengelilingi atau lingkarannya itu disebut ada orbit yang berjumlah 4. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu hidrogen. Protonnya cuma satu, elektronnya satu, dan satu orbit. Nah, jadi pada setiap molekul atau setiap atom itu ada namanya proton dan elektron ya. Kalau neutron berarti kan tadi muatannya netral atau tidak ada. Kita lanjut ke elektron bebas. Apa sih elektron bebas? Yaitu elektron-elektron yang orbitnya paling jauh atau disebut valence elektron. Karena elektron yang mempunyai orbit paling jauh dari inti gaya tariknya lemah, maka elektron ini cenderung akan berpindah ke atom lain, tembaga, perak, atau logam lainnya. Valensi elektronnya akan bergerak hampir bebas terhadap intinya. Sedangkan demikian, elektron disebut elektron bebas. Jadi, elektron bebas tersebut bisa saja ikut atau tertarik oleh atom lain karena gaya tariknya yang rendah. Kita lanjut ke tipe listrik. Nah, listrik di sini dibagi menjadi dua. Ada listrik statis dan listrik dinamis. Kita bahas yang pertama, yaitu listrik statis. Kita langsung pada contoh. Bila sebatang kaca digosok dengan kain sutra dan sutra menjadi bermuatan listrik, satu bermuatan positif dan satu lagi bermuatan negatif. Yang bermuatan positif di sini adalah sebatang kaca tadi, sedangkan yang bermuatan negatif adalah kain sutra, karena kain yang digosokkan itu bergerak dan batangnya itu tetap di tempatnya, yaitu batang kaca tadi. Tanpa menyentuh kedua benda tersebut dan menghubungannya dengan konduktor, muatan listrik tetap berada pada batang kaca dan kain sutra.
Karena tidak terjadi gerakan, maka tipe kelistrikan ini disebut listrik statis. Dalam rumus elektron bebas, listrik statis adalah suatu keadaan di mana elektron bebas sudah terpisah dari atomnya masing-masing, tetapi tidak bergerak dan hanya berkumpul di atas permukaan benda. Kita ambil contoh lain yang lebih mudah. Seperti contohnya penggaris dan rambut. Nah, pertama penggaris tersebut digosok-gosokkan kepada rambut kita, ya, sampai agak lama. Lalu kita siapkan kertas yang sudah disobek-sobek kecil, kita tempelkan penggaris tersebut. Maka kertas tersebut akan ikut tertarik ke atas atau menempel pada penggaris tersebut, karena penggaris tersebut otomatis sudah mendapatkan listrik statis atau listrik sementara. Jadi muatan negatifnya tadi ada pada penggaris dan muatan positifnya ada pada kertas tadi. Jadi kertas bisa menempel pada penggarisnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah suatu keadaan di mana terjadinya pergerakan dari elektron-elektron bebas melalui suatu konduktor. Jadi listrik dinamis ini memerlukan suatu konduktor untuk menghasilkan listriknya. Listrik dinamis dibagi menjadi dua, yaitu listrik searah DC atau yang kedua listrik AC atau arus AC, arus bolak-balik. Yang pertama, listrik arus searah DC adalah bila elektron-elektron bebas melalui suatu konduktor. Jadi pada arus DC, elektron-elektron ini searah dan tidak ada yang berlawanan arah sehingga membentuk arus DC, yaitu arus searah. Yang kedua, ada listrik arus bolak-balik atau AC. Adalah bila elektron-elektron bebas bergerak dengan arah yang bervariasi. Ada yang arahnya ke depan, ke belakang, jadi arahnya itu bervariasi, tidak sama, dan jumlahnya pun tidak sama. Jadi listrik arus bolak-balik itu tidak tentu. Kalau DC bisa jadi 12 volt terus, sedangkan AC itu bisa naik ke 13 atau ke 10. Itu tadi penjelasan singkat mengenai dasar-dasar kelistrikan. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Apabila ada yang kurang dan bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian, karena walaupun ini sudah sampai era new normal, tetap saja COVID masih ada dan kita hanya harus tetap lebih waspada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Musi bisa, SMK Musi hebat, SMK Musi bisa hebat.